Istrinya, Neilia Hunter, dan juga anak ketiganya, Naomi, yang belum genap 2 tahun, meninggal akibat kecelakaan pada hari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, terima kasih kamu udah klik video ini. Aku Tamara Delv, dan hari ini aku tidak akan membawakan berita kriminal, tapi hari ini aku akan membawakan kabar dari Pilpres Amerika 2020. Inilah pasangan Joe Biden dan Kamala Harris. Apakah kamu merupakan pendukung dari Joe Biden dan juga Kamala Harris? Aku harus mengucapkan selamat karena akhirnya di tanggal 7 November 2020 mereka dinyatakan menang melalui electoral vote. Seperti yang kamu tahu, Joe Biden dan juga Kamala Harris mendapatkan suara 290, sementara Donald Trump mendapatkan 214 electoral vote, di mana harusnya seorang presiden bisa dipilih apabila dia mendapatkan 270 electoral vote dari 538 electoral vote untuk bisa menjadi presiden Amerika. Ada yang unik dari kemenangan Joe Biden. Sebelumnya di pemilu 2016, Pennsylvania adalah salah satu negara bagian dengan pendukung Trump terbanyak. Namun di tahun ini ternyata dukungan sebanyak 49,7% terhadap Joe Biden, sementara 49,2% terhadap Trump. Sebelum pengumuman kemenangan, ternyata banyak diwarnai hal-hal yang ramai banget di Amerika. Jadi ada aksi-aksi turun ke jalan dari para pendukung Biden maupun pendukungnya Trump. Dan juga kedua pasangan ini mengklaim sama-sama memenangi Pilpres 2020. Kalau aku lihat sebenarnya mirip dengan masa pemilu di Indonesia. Dua-duanya sama mengklaim, dan ada juga yang mengatakan dia menang tapi kemudian menggugat hasil pemilu ke MK. Apakah jangan-jangan Amerika ini terinspirasi dari politik Indonesia? Karena kan mirip banget ya. Waktu Indonesia ada juga yang menggugat ke MA. Sekarang Donald Trump juga menggugat hasil pemilihan umumnya ke Mahkamah Agung Amerika. Betapa bangganya Indonesia kalau gitu. Ternyata kita menjadi inspirasi untuk negara superpower. Kemenangan Joe Biden ini disampaikan melalui pidatonya dan disambut dengan sukacita oleh seluruh warga yang mendukung Joe Biden. Mereka turun ke jalan, menyalakan klakson dan membuka botol champagne, dan mereka menyanyi dalam rangka ikut bahagia atas terpilihnya Joe Biden. Kita berkenalan dulu dengan profil presiden ke-46 dengan nama Joseph Robinette Biden Jr. Ia lahir di Pennsylvania 20 November 1940 atau kini usianya hampir 78 tahun. Ia adalah seorang Katolik. Sebelum terjun ke dunia politik, ia adalah seorang pengacara. Di usianya yang 10 tahun, ia ikut pindah bersama keluarganya dari Pennsylvania menuju ke Delaware karena pada saat itu ayahnya ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Di tahun 1966, ia menikah dengan istrinya Neilia Hunter dan dikaruniai 3 orang anak. Namun pada tanggal 18 Desember 1972 merupakan tahun yang sangat menyedihkan untuk Joe Biden karena istrinya Neilia Hunter dan juga anak ketiganya, Naomi, yang belum genap 2 tahun, meninggal akibat kecelakaan. Pada hari itu, istrinya Neilia Hunter dan ketiga orang anaknya pergi untuk membeli perlengkapan Natal. Namun mobilnya bertabrakan dengan truk trailer sehingga mengakibatkan istri dan juga anak Biden ini meninggal, sementara 2 anak laki-lakinya luka parah. Masih di tahun yang sama, tahun 1972, ia juga terpilih sebagai anggota Senat termuda kelima di Delaware. Dia juga pernah 2 kali mencalonkan diri menjadi presiden. Yang pertama di tahun 1987, namun dia didera isu bahwa dia telah menjiplak pidato seseorang. Dan kemudian yang kedua adalah di tahun 2007. Pada saat itu, suaranya kurang dari 1%. Aku juga mau memberikan semangat kepada kalian, anak-anak muda yang mungkin punya cita-cita untuk menjadi presiden, atau buat orang-orang yang belum terpilih menjadi presiden, kalian harus meniru semangat dari Joe Biden. Setelah sebelumnya tidak berhasil, kemudian mencoba lagi, dan akhirnya sekarang menjadi presiden. Hanya saja aku tidak dapat meyakinkan kalian pada usia berapa kalian akhirnya menjadi presiden. Joe Biden menikah lagi di tahun 1977 dengan Jill Jacobs yang mendampingi dia sampai dengan saat ini dan akan menjadi First Lady. Di tahun 2014, Joe Biden ini didera masalah karena anak keduanya, yaitu Hunter, didera masalah kecanduan alkohol dan juga obat-obatan terlarang, sehingga
hingga Hunter dikeluarkan dari Angkatan Laut Amerika pada tahun 2014. Dan di tahun 2015 lagi-lagi ia mengalami tahun yang sulit karena anak pertamanya yang bernama Beau, anak pertama dari Joe Biden ini meninggal dunia karena kanker otak. Dia sangat-sangat stres dan merasa kehilangan karena anak pertamanya ini merupakan penerus dan orang yang paling mirip dengan Joe Biden. Tahun 2008 sampai 2016 ia mendampingi Barack Obama sebagai wakil presiden dan kini Joe Biden akan kembali menulis sejarah karena dia akan diangkat sebagai presiden di usianya ke-78 tahun, di mana dia adalah orang tertua yang akan diangkat menjadi presiden di Amerika. Di usianya yang ke-78 tahun ini dia tidak merokok dan juga tidak minum minuman beralkohol. Dan dia punya cemilan favorit menurut keterangan cucunya. Dikatakan dia sangat suka es krim, campuran antara coklat dan vanila dari salah satu merek terkenal di Amerika yaitu Breyers. Joe Biden ini terkenal berasal dari keluarga menengah. Namun kini jika kekayaannya digabungkan antara Joe Biden dengan Jill Jacobs, maka kekayaannya akan berjumlah 9 juta dolar Amerika atau setara dengan 130 miliar rupiah. Kita masuk ke profil Wakil Presiden Kamala Harris. Ia adalah seorang politikus dan juga pengacara yang berasal dari Oakland, California. Ia lahir pada tanggal 20 Oktober 1964 atau kini usianya adalah 56 tahun. Ibunya adalah seorang ahli kanker dari India dan ayahnya adalah seorang ekonom berasal dari Jamaika. Di tahun 1990 ia menjadi wakil jaksa, kemudian menjadi jaksa wilayah dan akhirnya menjadi jaksa agung California. Ia aktif sebagai aktivis di perkumpulan kulit hitam di Universitas Howard. Mengutip dari liputan6.com, kekayaan dari Kamala Harris ini mencapai 6 juta dolar Amerika atau setara dengan 88,8 miliar rupiah. Dan Kamala Harris ini mencatat sejarah sebagai wanita kulit hitam pertama yang memiliki tiket menuju ke Pilpres 2020. Ada beberapa janji kampanye dari Joe Biden dan juga Harris. Salah satunya adalah ia akan mengesahkan undang-undang kesetaraan LGBT di 100 hari masa jabatannya. Kemudian ia akan memperbaiki hubungan antara Amerika dan Cina. Vaksin COVID-19 gratis untuk warga Amerika. Dan dia akan mereformasi sistem imigrasi. Dia juga akan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk orang-orang yang terdampak PHK akibat pandemi. Biden dan juga Harris menyerukan untuk membangun kembali Amerika pasca hancurnya oleh kepemimpinan Trump. Ia juga berjanji bahwa orang-orang Muslim akan masuk ke jajaran stafnya apabila ia terpilih. Dan menurut Biden, suara dari Muslim Amerika itu sangat penting untuk dirinya. Nah, aku punya pertanyaan nih buat kalian. Nanti tolong tulis di kolom komentar jawabannya ya. Yang pertama adalah, kenapa kalian ikut mendukung Joe Biden? Dan yang kedua, untuk para pendukungnya Trump, kenapa sih kalian sampai nggak rela dan nggak mau kalau Joe Biden ini akhirnya menjadi presiden Amerika? Dan yang ketiga adalah, menurut kalian apa sih keuntungan yang akan didapatkan oleh Indonesia apabila Joe Biden terpilih menjadi presiden? Segitu aja dulu video aku hari ini. Terima kasih kamu udah nonton. Jangan lupa untuk selalu support channel aku dengan klik subscribe, di like, dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk follow Instagram aku, Tamara Del. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye!